kasih Yura. Thank you, Yura. Jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, ternyata Semua banyak. orang yang Ya. pernah di podcast Pasti. bilang beliau sosok yang baik, luar biasa. Nggak pernah bicara yang nggak baik tentang orang lain. Itu pelajaran yang bisa kita dapat nih. Dan dari kita sosok sekarang Glenn Fredly. mau ngobrol lagi sama salah satu sahabatnya. Iya. Kalau Yura pernah bekerja sama dalam lagu, Lagu, duet ya. Yofi, Mas Yofi juga sama. Kalau ini salah satu sosok yang pernah berkolaborasi. Jadi sebenarnya Glenn Fredly itu pernah terlibat juga dalam beberapa film-film besar. Benar. Dan sosok Glenn Fredly ini ada di belakangnya. Iya. Di belakangnya itu bisa menjadi produser atau dia yang membuat soundtrack. Benar, dan di film sebagai aktor dia pernah main di Tanda Tanya Iya. 2011. 2014 juga dia pernah main, kalau di produser di Filosofi Kopi ya. Betul, dan juga di Cahaya dari Timur. Dia Iya. pernah jadi cameo juga, Itu dia dia. memproduksi juga. Terus 2019 Glenn pernah main juga di Pretty Boys. Pretty Boys. Ya, dan sekarang kita akan terhubung dengan salah satu insan perfilman juga yang pernah bekerja sama dan menjadi salah satu sahabatnya Glenn Fredly. Halo, Mas Lukman Sardi. Halo Raffi, halo. Apa kabar Mas Halo Lukman? Mas. Baik. Ya, Mas Lukman, Mas Glenn juga kan beberapa kali pernah bekerja sama dengan beberapa film. Dan salah satunya juga sama Mas Lukman di film Recto Verso. Iya, Recto Recto Verso. Verso. Gimana menurut dan bagaimana kenangan-kenangan Mas Lukman selama bekerja sama dan melihat sosok Glenn Fredly? Glenn itu menurut aku sangat respect. Ya, maksudnya apa yang dia buat tuh bukan bicara hanya tentang karya dia, tapi dia berpikir lebih jauh ke depan tentang kesejahteraan pekerja seni, tentang Indonesia Timur, dan sisi kemanusiaannya besar banget. Itu yang menjadi sangat beda dari seorang Glenn. Dan kalau dari pengalaman kerjasama, salah satunya memang di Malaikat Juga Tahu. Waktu itu main filmnya, nyanyiin soundtracknya, dan aku juga pas banget akhirnya jadi directornya buat video klipnya Malaikat Juga Tahu itu. Sebelumnya ada beberapa Glenn kan selalu gini, selalu dia nggak pernah mau sesuatu tuh hanya untuk dirinya. Jadi dia tuh selalu punya niat untuk ngajak yang lain. Kayak beberapa kali tuh Glenn ngajak aku panggung sama dia, entah jadi bagian di bukan nyanyi tapi bacain puisi di acara konser dia. Akhir juga waktu di konser Tanda Matanya buat Mama Ute juga dia ajak aku untuk terlibat. Jadi luar biasa sih. Baik, Mas Lukman, kalau awal perkenalan bersama Glenn Fredly waktu itu kapan, Mas? Wah, kalau perkenalannya mungkin dari 2010 ya awal benar kenal, tapi lupa di persisnya kapan. Tapi waktu di 2011 tuh aku ada acara break ya, terus pikiran Glenn mau ya ikut terlibat di acara gereja gitu. Dan luar biasanya begitu aku hubungin, dia langsung bersedia gitu, nggak pakai ngomong macem-macem gitu. Oke, I'm in mas, I'm in mas, dan jadilah acara itu dan luar biasa sih, maksudnya gimana dia juga secara enak sosialnya juga tinggi banget gitu. Dia nggak mikirin tentang cost berapa, tapi nggak sekali benar-benar ya I'm doing it like pelayanan gitu terhadap gereja. Itu 2011 kalau nggak salah. Setelah itu kita bukan yang orang sering ketemu, tapi kalau ketemu tuh selalu ngobrol yang seru dan connect selalu tentang film dan musik. Kita tuh selalu bicara tentang film dan musik yang jadi sebenarnya satu bagian. Film dan musik itu satu bagian dan nggak bisa dipisahin. Harusnya ini bisa jadi kok sesuatu yang besar dan kolaborasi yang menarik. Lalu bicara tentang itu dan juga tentang mana ya supaya kesejahteraan orang-orang film, orang seni itu bisa naik gitu. Itu selalu ngobrolin soal itu dan ya selain juga tentang kehidupan sih, dan dia selalu apa ya kayak punya kepedulian yang tinggi. Misalnya habis ketemu selalu WhatsApp, wah seneng tadi bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan, selalu itu sih kayak gitu.
Baik, kalau kita lihat tadi foto-foto Mas Lukman bersama teman-teman, juga di situ ada Glenn, banyak sekali. Kalau Glenn terhadap teman-teman gimana sih Mas? Ya itu tadi aku bilang, dia tuh orang yang, apa ya, kalau aku bilang tuh is a very humble gitu. Dan dia tuh bisa masuk di kalangan manapun gitu. Dia, dan orang yang, sangat tepat untuk kita bisa merasa dekat gitu. Ya kan, kan ada orang mungkin yang, oh ini gimana, kalau dia tuh bikin orang langsung merasa deket aja sama dia gitu, karena yang dia tadi humble, senyum, dan selalu positive thinking gitu terhadap segala sesuatu gitu. Dia bukan, yang menariknya dia kan seorang aktivis juga, dia punya idealisme gitu. Tapi dia penyampaian idealisme itu selalu dengan cara yang baik gitu. Bukan orang yang meledak-ledak, sehingga orang-orang yang mungkin bisa juga nggak pendapat sama dia tapi tetap bisa respect sama Oke. dia. Nah, teman-temannya juga menghargai itu banget. Gimana kita bisa deket banget sama Glenn karena dia juga kayak begitu gitu. Dia orang yang sangat sangat apa, begitu ketemu temennya tuh langsung kayak sesuatu yang membahagiakan banget buat dia gitu. Nggak pernah kayak ada yang lagi aduh ribet atau apa dan segala macam. Jadi kitanya juga langsung ngerasa fun, langsung nyaman. Itu yang terjadi selalu sama dia terhadap teman-temannya dan selalu punya energi yang besar. Oke, Mas Lukman, ada nggak kata-kata yang sering disampaikan atau yang paling Mas Lukman ingat dari Glenn? Well, kalau Glenn itu kan ini ya selalu kayak selalu ngomong tentang love gitu, tentang cinta gitu. Mungkin bukan kata-kata tapi dia selalu memberikan respect gitu, yang terhadap aku juga gitu gitu. Dia nggak melihat nih kayak siapa, dia selalu punya respect terhadap orang-orang yang dia temuin. Makanya dia selalu setiap konser kan selalu give some love gitu, give some love. Kan buat dia itu penting. Tapi yang paling aku ingat tuh dia selalu bicara tentang ya itu tadi, bahwa selalu setiap habis ketemu dia nyempetin untuk WhatsApp untuk bilang seneng tadi bisa ketemu gitu. Itu luar biasa banget sih. Jadi kayak men yang, dan jujur gitu, sincere gitu, bukan sesuatu yang kayak basa-basi atau apa. Itu yang paling aku inget. Ya Oke. pasti kita kehilangan sosok Glenn Fredly tapi karyanya semuanya akan tetap hidup di dalam hati kita. Benar sekali. Mas Lukman terima kasih banyak. Betul Mas betul. Lukman. Jadi ada statement sedikit gini. Ya. Maksudnya seorang Glenn Fredly itu kan dia selalu berusaha memberikan untuk membagikan orang lain dengan karya-karyanya atau apa yang dia buat. Jadi ini momennya kita, seorang Glenn Fredly pasti tidak akan bahagia kalau misalnya udahlah gue nggak suka, sedihin gitu. Jadi ini atau kita harus celebrate karya-karya dia karena dia sudah memberikan sebuah karya luar biasa baik dari seni musik maupun dari segi kemanusiaan. Nah, kita yang ditinggalin harus terusin legasinya dan harus celebrate apa yang udah dia buat. Karena itu sebenarnya dia buat itu buat semua orang. Baik, terima kasih Mas Lukman sudah berbagi cerita dengan Terima kita. kasih Mas. Salam buat keluarga Mas Lukman, sehat selalu. Sehat selalu Mas Thank you. Lukman. Iya, sukses, stay safe. Ya, thank you Mas you, Mas. Lukman. Wow, emang semua sahabat-sahabatnya Glenn Fredly semuanya membicarakan hal yang baik karena Ya, orang yang baik itu kebaikannya akan selalu kita kenang. Kita nggak akan, semua kebaikannya pasti akan kita kenang. iya seperti Mas Lukman tadi juga terlibat langsung di dalam video Kolaborasi. klipnya, kolaborasi Glenn Fredly ya. Baik, berikutnya kita akan dengar lagi, Vi. Ini judul lagunya Cinta dan Rahasia. Lagunya Yura yang tadi dia sendiri nggak bisa menyanyikan ini pada momen sekarang karena masih sangat bersedih. Akan diwakilkan oleh Mahen dan Tiara, Cinta.